Ada masih di fokus, maksud kami Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya masih membahas terkait dengan pembobol rekening bank, artinya rekening dorman dari salah satu bank begitu. Ini salah siapa yang menjadi tanya-tanya itu, dan kita masih diskusikan masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Oksa. Artinya ini kan tentunya mengakibatkan terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem keuangan kita begitu. Kita akui secara bersama-sama, tapi bagaimana kemudian bisa membangun kepercayaan publik kembali setelah kasus pembobolan dari rekening dorman ini? Bang Oksa. Iya, untuk itu memang perbankan perlu mengkomunikasikan gitu kan, pasca dari kejadian ini apa yang dilakukan kan gitu. Apa yang dilakukan untuk perbaikan sistem di perbankan sendiri. Bagaimana fraud detection oleh bank ini sudah dilakukan kan begitu. Artinya bank harus proaktif mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa ada yang kami lakukan kan begitu. Kalau kita baca berita bahwa ketika diklarifikasi oleh OJK, bank tersebut sampaikan bahwa kami sudah pulihkan dananya, kan begitu. Kami sudah pulihkan dananya, kami sudah kembalikan. Nah, kemudian yang terpenting adalah pasca ini apa yang dilakukan, kan begitu. Sehingga kejadian yang serupa tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Apa yang seharusnya dilakukan? Artinya dari sisi bank sendiri, dari sisi pemerintah secara regulasi juga? Ya, begitu banyak, baik itu terkait dengan internal control, bagaimana terkait dengan SDM bank itu sendiri, kan begitu kan? Bagaimana mereka dapat menjaga sistem di perbankan itu, kemudian bagaimana mereka dapat menjaga tadi rekening-rekening yang tergolong tidak aktif tapi jumlahnya besar, bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat, itu menjadi hal yang penting gitu, yang perlu dilakukan oleh bank. Yang terpenting di sini adalah bagaimana bank dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa pasca dari kejadian ini ada hal yang kami lakukan sehingga kami jamin ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kan begitu. Nah, ini yang perlu menjadi suatu perhatian bagi bank sehingga kepercayaan kepada masyarakat kepada bank jangan sampai luntur kan. Apalagi ini salah satu Bank Himbara begitu yang betul juga kena batunya begitu. Saya langsung ke Mas Tama. Mas Tama, selain juga tadi Anda menjelaskan mungkin ada sistem semacam alert warning atau gitu, ya alert tadi gitu ya. alert tadi, apakah kemudian juga ada semacam teknologi atau sistem yang efektif begitu untuk kemudian tadi bisa mencegah pembobolan dari ada banget lah gitu. Dan saya pikir bank itu punya tuh sebenarnya gitu. Cuma masalahnya jangan-jangan sistem itu bisa diaktifkan, bisa non-deaktifkan gitu. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak gitu. Bahaya kalau bisa kayak gitu. Contohnya misalnya kalau kita punya antivirus. Kalau kita download file yang kira-kira dideteksi dia antivirus, tapi sebenarnya enggak, kan kita menonaktifkan antivirusnya. Dinonaktifkan baru kita download tuh. Kemudian baru kita nyalakan lagi gitu. Jangan-jangan fraud detection bank sistemnya kayak gini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya sistem itu bisa mendeteksi ketika ada perubahan status dorman yang mendadak gitu. Ya kan? Tiba-tiba ini udah puluhan tahun gitu, tiba-tiba langsung tiba-tiba aktif gitu. Tanpa ada nasabah yang datang, tanpa ditambahin dokumen, kan semuanya itu masuk di lock tuh. Sistem itu pasti punya lock gitu. Ya kan, tanpa ada otorisasi yang benar gitu. Itu pasti ketahuan. Kemudian yang kedua, nggak mungkin bank itu harusnya nggak bisa mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Bayangkan, ini rekening 200 miliar gitu ya. Dalam waktu beberapa menit gitu ditransfer, transfernya adalah setelah jam pulang kantor gitu misalkan, ya kan? Ini kan ya masa iya Bang nggak bisa mendeteksi, ini lucu banget gitu loh, nggak mungkin kalau menurut saya gitu, karena ini jumlah yang sangat besar sekali gitu. Dan kalau kita tahu ya, kalau kita punya rekening pasti ada batas transfernya, tapi kalau langsung dapat otoritas, ini nggak ada batasnya, mau berapa aja bisa. Pengusaha-pengusaha besar itu mau transfer berapa aja unlimited bisa, kita bisa set di bank itu bisa itu gitu. Harusnya ini bisa mendeteksi nih gitu. Kemudian kalau ada aktivitas otoritas internal yang kira-kira anomali, bank juga harusnya tahu dong, misalkan ini ada nih teller nih yang berkali-kali dia ngecek rekening dorman aja, dia ngecek lagi, besok dia ngecek lagi, sehari dia ngecek 3-4 kali, ngecek terus gitu. Ini kan perlu diinvestigasi. Kalau sistem banknya bagus, dia pasti punya log gitu. Oh, ini ngapain si teller ini? Dia yang dicek-cek adalah rekening-rekening dorman. Kenapa si manajer ini yang dicek adalah rekening-rekening dorman gitu? Sehingga perlu dilakukan investigasi gitu. Sehingga yang tadi Pak saya bilang gitu bahwa memang sistem fraud detection bank itu
memang harus secara fitrahnya bisa mengenali ketika ada transaksi-transaksi yang anomali yang kira-kira itu dideteksi sebagai fraud gitu ya kan. Sehingga apa? Bisa dilakukan langkah antisipasi karena kalau udah kelanjur kayak kemarin nih, tiba-tiba kebuka, ditransfer kemana-mana, emang bisa misalkan Bank BNI nyetop rekening yang ada di Bank BCA, nggak akan bisa, gitu nggak akan bisa gitu. Apalagi udah lintas-lintas bank, apalagi bukan hanya perbankan, misalkan masuk ke falas gitu. Sekarang jadi idola tuh, transfer ke falas ngambilnya duit falas, transfer ke kripto, lebih mati lagi ke kripto, gimana mau deteksinya gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu memang diharapkan bank itu bisa melakukan pencegahan transaksi ini keluar sebelum mereka duitnya itu keluar. Dan bank punya otoritas itu namanya menunda transaksi. Boleh bank itu menunda transaksi ketika dideteksi transaksi itu anomali, bank itu boleh menunda transaksi sampai itu clear benar, nanti akan diteruskan. Tapi kenapa nggak dilakukan oleh bank? Artinya level mana itu yang bisa menunda transaksi artinya, Mas? Cabang bisa menunda transaksi, bisa. Sistem bank itu secara otomatis bisa menunda transaksi itu. Gitu. Artinya kalau menurut saya sebagian besar yang salah ya banknya juga, gitu. Jadi bukan hanya si penjahatnya, ini banknya juga menurut saya salah kalau menurut saya. Dan sebagus sistem apapun yang dibangun, tapi ternyata kembali lagi SDM-nya itu tadi yang kemudian menentukan. Ujungnya ke SDM tuh. Ya. Bang Ekal menambahkan? Ya, ini menarik juga yang disampaikan tadi. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, tentu ini kan harusnya terdeteksi. Wong kita aja kalau belanja transaksi kredit card yang mencurigakan langsung ditelepon itu. Konfirmasi. Ini ada apa? Ada konfirmasi gitu kan. Nah, masa ada transfer malam-malam duit besar, itu kan biasanya juga ada batasan-batasan kalau transfer size tertentu gitu. Nah, tapi kan kembali lagi, kalau emang orang-orangnya nakal, ya mau bikin sistem secanggih apapun, dia akan ketemu. Nah, memang pada akhirnya orang ini kan kalahnya sama sistem. Artinya sistemnya harus semakin canggih. Nah, artinya untuk ngalahin sistem yang canggih, orangnya harus semakin banyak yang nakal. Nah, itu kan probabilitas semua orang nakal ini kan jadi sangat kecil gitu. Artinya memang sistemnya harus yang rapi. Tapi gini, mungkin saran saya kepada para nasabah, saya dulu ini termasuk ada juga rekening yang setiap kali saya mau pakai, karena memang jarang sekali dipakai, Pak, ini sudah dormant, Pak, harus ditandatangan. Saya suka marah itu sama banknya. Sekarang saya nggak mau marah lagi, karena ternyata itu demi keselamatan rekening kita juga, gitu kan. Nah, cuman saya lagi pikir, gara-gara kejadian ini kan, kenapa uang-uang itu, kemarin kan memang waktu PPATK mau membuat dormant lebih awal, jadi cuma dikasih waktu 3 bulan, kita semua marah, karena terganggu gitu kan. Memang mungkin batas waktunya terlalu cepat gitu kan, dan ini mungkin nggak harus pakai lembaga luar, sebenarnya kan banknya sendiri bisa menerapkan, wong selama ini juga bank menerapkan. Nah, tapi itu kan aset itu tetap ada di dalam bank ini. Nah, itu disitulah membuat oknum-oknum bank ini agak silau matanya gitu kan. Bancakan ini tadi. Bancakan tadi kan. Nah, cuman terus saya diingatkan itu tadi, negara bisa mengklaim aset-aset ini, tapi setelah 30 tahun. Nah, kenapa terlalu lama? Mungkin kita harus pertimbangkan, itu ternyata ada di dalam undang-undang, mungkin kita harus pertimbangkan batas waktu itu juga kita majuin. Mungkin cukup 10 tahun. Di situ aja mungkin bisa banyak itu aset yang kita bisa dapat gitu kan. Daripada ini hilang di tangan maling-maling, lebih bagus masuk ke negara, ngurangin tanggung jawab kita mengut pajak dari masyarakat. Itu kan jauh lebih mudah gitu kan. Nah, itu mungkin menarik juga, nanti saya akan diskusikan revisi juga. artinya ya. Ya terpaksa masuk lagi nih ke dalam daftar revisi gitu kan. Tapi nanti tentu kita bahas dulu dengan pihak semua stakeholders yang ada. Kalau memang itu solusi yang menjadi salah satu alternatif yang perlu kita tempuh, menjadi bagian daripada total solution ini, ya kita lakukan. Dengan gitu. catatan setelah dicari, telusuri, ternyata orangnya sudah nggak ada, Betul. ahli warisnya nggak ada, di ujung sampai dunia nggak ketemu gitu. Nah, ambil buat negara tuh, harta kekayaan negara tuh. Itu baru harus bantu rakyat dulu itu. tracing dulu. Ini Memang baru gitu namanya ya. rekening dorman bantu rakyat ya itu tuh. nanti Mungkin itu. dulu 30 tahun itu maksudnya itu kan, orangnya udah benar-benar nggak ada nih. Tapi sekarang ternyata kalau nunggu 30 tahun, akhirnya malah orang lain yang ngambil gitu kan. Betul. Lebih bagus kita ambil dulu, malah kalau perlu misalnya kita ambil dulu, kita amankan. Nanti begitu ada orangnya klaim, kita kasih kesempatan untuk ambil balik gitu kan. Nah itu kan semua itu bisa kita rancang lah. Tapi kalau 10 tahun nggak banyak yang marah juga nih kalau dalam jangka waktu 10 tahun. Kan masih... Nah itu kan makanya tadi harus dibikinin skema. Ini kan kita bicara dormant account kan. Dormant memang orangnya 10 tahun benar-benar nggak ada kabarnya gitu kan. Nah kan memang tadi mungkin kita bikinin
jurus kalau ternyata orangnya beneran tiba-tiba muncul dan dapat diverifikasi. Jangan salah juga, nanti banyak yang muncul ngaku-ngaku lagi. Nah, itu dia. Ya. Saya adalah pemilik sah rekening 1 triliun ini kan. Wah, ini kan kalau ada yang dengar itu data bocor juga gawat juga itu. Nah, cuman maksudnya kalaupun ada yang benar, kan kita bisa bikinin nanti. Misalnya ini kita taruh cadangannya. Kalau sampai ada yang ngeklaim lagi, itu kan bisa dihitung. Dari misalnya ketarik 10 triliun, yang kemungkinan akhirnya datang lagi terus minta klaim paling 1% atau 2%. Nah, itu kan bisa dibikinin cadangnya, atau kita pakai misalnya LPS lah, suruh keluarin lagi, kan selesai. Tapi tetap aset secara besarannya udah bisa diselamatkan, dan ini bisa menambah penerimaan negara, dan mudah-mudahan malah bisa ngurangin kewajiban kita untuk mengut pajak ke rakyat. Oke. Nah, itu menjadi alternatif yang menarik lah. Alternatif yang menarik dari Mas Oksa sendiri? Ya, menarik memang, hanya memang yang terpenting di sini adalah bagaimana perlindungan konsumennya itu sendiri, kan begitu. Harus kita yakinkan bahwa memang benar-benar ini secara prosedur ini sudah ditelusuri semua, kan begitu kan. Ditelusuri sudah memang tidak ada lagi, berjangka waktu tertentu sesuai dengan batasan, sesuai dengan undang-undang juga memang diperbolehkan. Menurut saya ya itu sah-sah saja, kan begitu. Sepanjang apa tadi? Perlindungan konsumen, kemudian prosedur semua sudah ditempuh, dan memang secara jangka waktu juga sudah memungkinkan, bisa-bisa saja diambil alih oleh negara. Menurut saya itu suatu pandangan yang menarik menurut saya jadi pembahasan. Baik. Dari Mas Tama? Ya, kalau menurut saya ini momen ya bank untuk bersih-bersih gitu. Momen bank untuk mulai mikir bahwa rakyat itu nggak bodoh lagi gitu ya kan. Harus ngerti bahwa bank itu harus bisa melindungi uang nasabahnya gitu kan. Bank itu punya uang banyak gitu, kita bayar administrasi juga kan gitu, harus mau menginvestasikan ke teknologi yang memang benar-benar bisa melindungi duit nasabahnya gitu. Dan teknologi itu ada, tinggal dipakai. Tinggal masalahnya adalah ini orang-orang aware nggak, pimpinannya aware nggak gitu, para pejabat bank baik di pusat maupun di daerah aware nggak gitu. Sehingga kalau teknologinya bagus, orang-orangnya bagus, sistemnya bagus, enak kita ini, nyaman kita, nggak usah kita nyimpan duit di bawah kasur lagi gitu, ya kan? Kalau masih seperti ini kan kita jadi ragu-ragu. Ini masih rekening dorman yang diambil orang. Kalau tiba-tiba rekening kita yang hilang, ya kan? Yang di zaman LPS cuma 2 miliar, ternyata kita punya 10 miliar hilang, dibalikin cuma 2 miliar doang. Gitu. Nah, itu kan bahaya, ya kan? Oleh karena itu, bank wajib untuk melindungi nasabah dengan baik gitu. Oke. Bang Ekal, terakhir, karena Anda juga wakil rakyat, artinya apa yang kemudian menjadi harapan Anda ke depan terkait dengan sistem keuangan perbankan ini? Harapan saya adalah perbankan kita bisa dipercaya, masyarakat tenang, aman, nyaman untuk naruh uang di bank, dan memang sampai hari ini menurut saya juga tingkat kepercayaan juga cukup tinggi, karena memang alhamdulillah sampai hari ini kejadian ini kepada orang yang nggak merasa dicuri gitu kan. Nah, jangan sampai nanti udah mulai mencuri duit orang yang merasa perlu nih uangnya. Nah, jadi kita perlu perbankan kita sistem yang bisa dipercaya. Itu yang menjadi harapan dari Bang Haikal dan Bang Oksa dan juga Mas Tama juga menuliskan di logo dari Arangin TVRI, ya, ini pesawat kertas. Semoga bank serius beneran melindungi nasabahnya dan juga punya sistem fraud detection yang canggih dan juga aman. Mas Tama mengatakan seperti itu dan juga Bang Oksa mengatakan perkuat monitoring dari dana pribadi. Itu yang kemudian menjadi harapan kita kawal secara bersama-sama agar tidak terjadi tadi pembobolan lagi terkait dengan rekening dorman, dan kita juga tentunya berharap dari perbaikan sistem keamanan perbankan ini juga bisa dilakukan terkait dengan mengawal POJK, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita terbangkan terlebih dahulu harapan-harapan ini semoga bisa menjadi harapan kita semua, dan kita harus kawal secara bersama-sama Bapak-bapak. Terima kasih Bang Ekal, terima kasih Mas Tama, terima kasih Mas Oksa sudah bergabung bersama kami di Arangin TVRI. Salam sehat selalu, dan demikianlah Arangin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.